Saya waktu itu nggak ngerti berdoa, tapi saya berdoa. Tapi suatu ketika 10 menit kemudian, tepatnya sekitar setengah 10, sekelompok laskar jihad, sekelompok orang-orang ekstrim radikal yang membenci kekristenan datang mengepung rumah kami. Dan waktu itu siap panah, saudara, ini lebih kejam dari PKI, siap panah untuk membunuh kami sekeluarga. Saya nggak percaya, saya masuk ke kamar, saya berdoa, Tuhan, saya percaya papa saya nggak mati sudah. Tuhan, aku percaya Engkau bisa membangkitkan. Kalau Lazarus bisa bangkit, 4 hari dikubur bisa bangkit, tidak ada yang mustahil bagi papa saya. Engkau bisa bangkitkan. Kalau dia meninggal sakit, nyatakan kuasamu, nyatakan mujizatmu. Karena saya banyak melihat mujizat, saudara. Saya pernah melihat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Karena kami melakukan pelayanan KKR, ada kuasa kesembuhan, itu karena Tuhan. Pelayanan kami waktu itu dengan beberapa teman hamba Tuhan, saya lihat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Itu saya lihat langsung Tuhan berkarya. Bahkan orang kerasukan setan dilepaskan. Dan saya percaya juga ada kesaksian orang-orang mati suri 3 hari, 2 hari, bisa bangkit dari kematian. Dan saya minta, Tuhan, nyatakan kuasamu, bukan kehendakku tapi kehendakmu. Selamat datang di channel Willy Prince. Bagi Anda yang akan menonton video ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe supaya Anda tidak ketinggalan informasi-informasi dan berita-berita dari channel ini. Dan jangan lupa untuk bunyikan lonceng dan sharekan kepada rekan-rekan Anda. Karena menekan tombol subscribe itu gratis, kami mengharapkan dukungan dari Anda semua untuk channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Halo, Shalom saudaraku. Kembali lagi bersama dengan saya Pastor Willy Pontonubu. Pada hari ini saya akan memberikan satu kesaksian mengenai lepas dari peristiwa kerusuhan Poso. Saya adalah salah satu korban penganiayaan kelompok ekstrim radikal yang sangat membenci umat-umat Tuhan yang ada di Poso. Saya Willy pada waktu itu berusia 18 tahun, sempat mau dibunuh oleh sekelompok orang-orang radikal yang hampir merenggut nyawa saya dan keluarga. Kisah itu bermula dari peristiwa kerusuhan Poso. Kalau Bapak, Ibu, Saudara mengenal atau pernah membaca berita di tahun 98 di mana konflik kerusuhan Poso yang sama dengan kerusuhan Ambon terjadi juga dengan Ambon Poso selalu bergantian. Dan katanya itu adalah elit politik, tokoh-tokoh elit politik yang menggunakan isu sara agama untuk terjadi yang namanya perang saudara, perang antar suku, perang antar agama. Dan kami waktu itu korban. Saya waktu itu masih SMA, saya belum begitu paham tentang politik, saya belum begitu paham tentang hal-hal yang membawa sehingga peperangan ini terjadi, sehingga permusuhan antar umat beragama ini terjadi di kota Poso. Di tahun 98 itu sebenarnya dimulai dari pembakaran beberapa gereja. Ya, gereja-gereja dibakar itu dimulai dengan sekelompok orang yang mabuk dan akhirnya sempat memicu kepada yang namanya pertikaian. Awalnya ada sekelompok anak-anak muda di daerah kelurahan saya lupa nama kelurahannya, yaitu kelompok kelurahan itu adalah kelurahan khusus orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen. Dan kelurahan yang berikut adalah dari kelurahan Kayamanya. Itu kelurahan Kayamanya adalah kelompok dari umat-umat Muslim, mayoritas Muslim. Sedangkan kelurahan yang satu ini, kelurahan ini lebih banyak didominasi oleh Nasrani, ya, kelurahan Moengko, ya, Sayo, ya, kelurahan Sayo dan Moengko itu banyak orang-orang Nasrani. Awalnya ini sama dengan kisah yang terjadi di Ambon juga. Isunya sebenarnya ada sekelompok anak muda yang dipalak itu dimintain uang, dipaksa, tetapi orang Muslim ini nggak mau memberikan. Orang Kristen yang mabuk ini, yang agama Nasrani mabuk, dia meminta uang, memalak anak muda ini, tetapi dia tidak berikan. Akhirnya dia paksa, akhirnya dibacok, tapi nggak parah ya, hanya kena goresan di tangan, dibacok, dan akhirnya dia pergi ngelapor kepada kelompok teman-temannya yang ada di kelurahan Kayamanya itu. Dia sampaikan bahwa saya digores, saya dibacok, dan ternyata mereka panas, mereka geram, dan akhirnya mereka datang sekelompok massa, ratusan massa datang untuk mencari anak muda yang mabuk ini yang telah menggores, dan katanya tangannya sampai putus, tangannya sampai berdarah dan hampir putus.
kayak dibesar-besarin cerita ini, dan memanaslah satu kelurahan kayamanya datang ke kelurahan saya untuk mencari anak muda ini dan ingin membunuh, serahkan anak muda itu untuk diserahkan. Tetapi kelompok dari kelurahan saya ini tidak mau menyerahkan karena mereka tahu akan dibunuh dan akan dihabisin. Akhirnya mereka sembunyikan dan mulai satu persatu rumah dibakar, rumah orang-orang Nasrani dibakar sampai ke gereja. Dari situlah muasal awal mulanya kerusuhan berkembang, kerusuhan Poso yang dikenakan jilid 198, 2001 jilid 2, dan 2002-2003 itu jilid 3. Jadi ada 3 jilid, 98, 2001, dan 2002-2003. Saya tahun 98 ada di tempat kejadian, saya melihat langsung, saya mendengar langsung. Waktu kerusuhan itu terjadi, gemparlah saudara. 98 itu terjadi perang-perangan, bacok-bacokan, sampai melibatkan Ibu CS. Kalau saudara pernah mendengar istilah nama Tibo, CS, Tibo, Domingus, dan saya lupa satu namanya ya, Tibo, Domingus, dan Martinus kalau tidak salah. Martinus, ada 3 orang. Dan mereka akhirnya menjadi gemparlah, besarlah, sampai bakar-bakaran antara rumah ibadah, antara gereja, masjid. Sebenarnya ini bukan Nasara, sebenarnya ini bukanlah antara Kristen atau Nasrani dengan Muslim. Karena saya tahu sendiri, toleransi umat beragama di Poso itu sangat erat. Saudara bayangkan, kalau Natal, Paskah kami pawai, orang-orang Muslim pun ikut meramaikan, ikut mendukung. Dan kami silaturahmi. Setiap Idul Fitri kami mengucapkan minal aidin wal faidin. Kami datang sowan, berkunjung ke rumah orang-orang Muslim. Dan orang tua saya, papa saya, waktu itu sering menulis surat ucapan Idul Fitri dan memberikan Sprite, memberikan parcel, bingkisan-bingkisan Idul Fitri. Demikian sebaliknya, kalau Natal mereka datang mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, dan mereka pun juga mengirimkan parcel, mengirimkan sesuatu. Sebenarnya toleransi berumat beragama itu sangat rukun banget. Demikian juga kalau Idul Fitri kami sangat mendukung, ada pawai Idul Fitri, kami pun ikut memeriahkan. Sebenarnya ini adalah elit politik, saudara. Dan ada yang mengatakan ini adalah kelompok Kopassus atau kelompok militer juga ikut terlibat. Ada beberapa yang mengatakan demikian, tapi saya belum begitu tahu pasti karena ini sesuatu yang terselubung. Waktu itu saya belum berpikir jauh. Tetapi hari-hari ini banyak YouTuber, beberapa YouTuber membuka kasus tentang Ambon, kerusuhan Situbondo, kerusuhan Ketapang, kerusuhan Mei 98, bahkan Ambon, Poso, itu motifnya sama dan jalan ceritanya sama. Orang yang dikenal, dia adu domba, akhirnya terjadi kerusuhan antar umat beragama. Jadi Islam dan Kristen itu menjadi alat propaganda, alat untuk terjadinya yang namanya peperangan. Hati kecil saya bergejolak pada waktu tahun 2000, tanggal 23 Mei ya, 23 Mei tahun 2000, saya ingat betul itu hari Jumat, malam jam 9, hati saya bergejolak. Dan seperti ada suara mengatakan akan terjadi sesuatu yang besar di rumah tangga, di rumah kami, saudara. Saya berdoa, Tuhan berikan saya kekuatan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Selamatkan kota Poso, berikan kedamaian, berikan ketentraman. Kalau terjadi bencana ini, kalau terjadi pencobaan ini, kuatkan iman kami supaya kami tidak menyangkal namamu, supaya kami tetap dilindungi. Itu doa saya. Jadilah kehendak-Mu Tuhan, bukan kehendak-Ku tapi kehendak-Mu yang terjadi. Saya waktu itu nggak ngerti berdoa, tapi saya berdoa. Tapi suatu ketika 10 menit kemudian, tepatnya sekitar setengah 10, sekelompok laskar jihad, sekelompok orang-orang ekstrim radikal yang membenci kekristenan datang mengepung rumah kami. Dan waktu itu siap panah, saudara, ini lebih kejam dari PKI, siap panah untuk membunuh kami sekeluarga. Keluarga kami ketakutan, saudara. Saya waktu itu gak ada rasa takut. Ada dorongan Tuhan, dorongan Roh Kudus, buka. Waktu dibuka, panah sudah ada di leher saya. Panah sudah siap dilepas. Dan waktu itu saya gak takut. Saya percaya kalau saya mati pasti masuk surga. Karena Bapa, karena Yesus Kristus pasti menerima saya dalam kemuliaannya. Waktu itu saya nggak takut, saya tetap senyum, menjamah, dan mereka mengatakan, mereka mengejek nama Yesus, mereka menghina tentang kekristenan, dan kami tetap diam, kami tidak melawan. Dan dia mengatakan, umat Nasrani itu brengsek, umat Nasrani itu bajingan, dan segala macam mereka caci maki, dan kami tetap kuat, dan kami pun disuruh untuk menyangkal nama Yesus, tetapi kami tetap beriman kepada Yesus.
Beberapa saat kemudian Tuhan nyatakan mujizat, Tuhan nyatakan kuasanya melalui Pak RT datang dan menjadi pendamai, sehingga kami pun terluput. Selama 2 jam kami disandra oleh sekelompok laskar jihad, orang-orang yang membenci kekristenan. Kami sempat disandra selama 2 jam dan pertolongan Tuhan nyata. Mereka dijamah, hati mereka yang keras, hati mereka yang ingin membunuh diubahkan oleh Tuhan. Dalam sekejap diubahkan oleh Tuhan. Ibu saya nangis, saudara, mama saya waktu itu nangis. Kami punya anak tinggal, ya, pembantu anak tinggal juga yang non-Kristen, yang bukan seiman tapi juga ikut nangis. Dan kami akhirnya ke kantor polisi. Mereka yang mengendarai mobil. Untungnya malam itu kami sudah siapkan surat-surat berharga, barang-barang penting, surat berharga, pakaian yang perlu kami bawa. Hanya tinggal keluarga kami yang belum mengungsi, saudara. Kenapa kami nggak mengungsi? Karena kami percaya Tuhan bersama kami. Karena kami tidak selalu bermusuhan dengan orang-orang muslim. Kami dengan keluarga muslim damai. Saya dengan saudara-saudara saya muslim pun damai. Kami tidak ada perselisihan sekalipun beda iman. Ya, masing-masing punya jalan keselamatan. Masing-masing punya jalan untuk berbuat baik, untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan. Tetapi satu hal yang kami perlu garis bawahi adalah kami belajar untuk bisa menerapkan kasih, menerapkan pengampunan. Akhirnya kami lolos. Mereka yang bawa mobil dan mereka sangat beringat, saudara. Waktu itu saya merenung, Tuhan, kok apa ini? Kok bisa seperti ini, Tuhan? Apa ini sandiwara? Apa ini seperti main film? Tapi ternyata enggak. Saya merasakan bahwa ini adalah campur tangan Tuhan. Mereka bisa diubahkan seperti Firaun. Waktu bangsa Firaun, waktu Raja Firaun mengeraskan hati sampai ke tulah pertama, tulah kedua, sampai ke tulah ke-10, akhirnya Tuhan ubahkan hatinya. Ubahkan hatinya, pergi aja untuk menyembah Tuhan. Padahal hatinya mengeras. Sama 3 orang laskar kelompok jihad ini yang membenci kekristenan, awalnya ingin membunuh, tetapi Tuhan ubahkan dalam sekejap untuk memberi pertolongan kepada kami. Karena waktunya belum waktunya kami harus meninggalkan dunia ini. Itu adalah cara Tuhan. Disitulah saya membuka hati untuk mau dipakai oleh Tuhan, untuk menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu, untuk menjadi alat campur tangan Tuhan, untuk menjadi alat Tuhan yang berharga. Karena waktu itu adalah rezim Soeharto, 98 adalah rezim Soeharto, dan beralih untuk masuk kepada Habibie dan akhirnya ke SBY, saudara, pada Gus Dur, SBY dan seterusnya. Artinya di sini bahwa saya belajar menyikapi segala sesuatu untuk bagaimana saya berjalan menurut maunya Tuhan, untuk saya berjalan menurut ketetapan Tuhan. Satu tahun kemudian, tahun 2001, papa saya mati sebagai martir, dibunuh oleh sekelompok orang-orang yang membenci kekristenan. Papa saya juga dibunuh. Papa saya sangat dekat dengan pejabat di sana. Dia pegawai pertanahan, dia dekat dengan Kakanwil, dekat dengan Bupati Poso, dengan beberapa Kapolres di sana, Kapolres dan Kapolsek yang ada di Poso. Begitu dekat, saudara, hubungan. Dan papa saya sudah dilarang jangan pergi, tetapi nekat. Hanya gara-gara untuk naik jabatan excellent 4 waktu itu, 4A, dan akhirnya dipanah oleh sekelompok orang karena papa saya menjadi incaran, ya, karena mungkin putih, ya, orangnya putih, sehingga mereka, ya, papa saya menjadi incaran pada waktu itu. Dan waktu itu saya di Palu, saya di kota Palu, dan saya merasa ada sesuatu yang mengganjal, merasa gelisah. Kenapa? Tiba-tiba tangan saya berdarah, padahal nggak kena pisau, nggak kena benda tajam, tapi kok bisa berdarah. 1 jam kemudian ternyata ada berita papamu meninggal, katanya meninggal sakit. Saya kaget, hati saya berdetak. Saya ambil gitar dan mulai memainkan. Saya ambil gitar, saya memuji Tuhan, saya katakan, Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Lagu itu yang membuat hati saya hancur. Bapa, Engkau sungguh baik. Air mata saya menetes, saudara. Waktu saya menyanyi lagu itu, beberapa saat kemudian, 1 jam kemudian setelah saya nyanyi lagu itu, datang ada informasi bahwa dari rekan saya, dari saudara saya, ada berita bahwa papa kamu telah meninggal sakit. Saya nggak percaya, saudara. Saya nggak percaya. Saya masuk ke kamar, saya berdoa, Tuhan, saya percaya papa saya nggak mati, Tuhan. Aku percaya Engkau bisa membangkitkan. Kalau Lazarus bisa bangkit, 4 hari dikubur bisa bangkit, tidak ada yang mustahil bagi papa saya. Engkau bisa bangkitkan. Kalau dia meninggal sakit, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat. Karena saya banyak melihat mujizat, saudara.
Saya bisa pernah melihat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Karena kami melakukan pelayanan KKR, ada kuasa kesembuhan itu karena Tuhan. Pelayanan kami waktu itu dengan beberapa teman hamba Tuhan, saya lihat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Saya lihat langsung Tuhan berkarya. Bahkan orang kerasukan setan dilepaskan. Dan saya percaya juga ada kesaksian orang-orang mati suri 3 hari, 2 hari, bisa bangkit dari kematian. Dan saya minta Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, bukan kehendakku tapi kehendak-Mu. Saudara, setengah jam kemudian dengar info dari rumah sakit, ternyata papa saya mati dibunuh, menjadi martir. Martir yang mungkin menggenapi 144.000, menggenapi 144.000 martir orang-orang pilihan di kitab Wahyu. Saya bersyukur, saya bilang, Tuhan, aku percaya walaupun papa saya martir, mati dengan mengenaskan, mati dengan tragis, saya lepaskan pengampunan kepada mereka. Aku berdoa Tuhan supaya mereka menjadi Paulus di akhir zaman. Mereka kejamah seperti Paulus, Tuhan, rasul yang hebat, yang dulunya penganiaya jemaat, membunuh orang-orang Kristen, umat Tuhan. Engkau juga nyatakan kepada mereka supaya mereka bertobat dan percaya akan nama-Mu, bahwa Engkau Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Disitulah saya berdoa, saya nangis dan saya serahkan hidup saya kepada Tuhan. Saat 3 hari papa saya di peti, waktu papa saya meninggal, saya nangis, saudara. Saya bilang, Tuhan, apa Engkau bisa menyatakan kebangkitan? Saya nangis, saudara, waktu saya lihat Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Tuhan. Kalau Engkau bisa bangkitkan. Waktu saya ngomong seperti itu, tiba-tiba air mata papa saya netes, saudara. Bayangkan, saudara, mayat yang udah meninggal, air matanya keluar. Saya kaget, apa terjadi kebangkitan? Apa ini mungkin bisa terjadi kebangkitan? Saya merenung, saya lihat kiri kanan, saya lihat atas bawah, air mata terus menangis. Dan saya bilang, Tuhan semua ngomong, Roh Kudus ngomong seperti ini, saudara. Roh Kudus ngomong sesuatu kepada saya. Aku mengizinkan ini terjadi. Aku izinkan ini terjadi. Dan waktunya sudah selesai. Engkau tetap setia dan tetap melayani aku. Itu pernyataan yang membuat saya kuat sampai hari ini. Tetaplah setia dan layanilah aku. Itu yang membuat saya tetap bertahan di masa sukar. Itu yang membuat saya tetap kuat di dalam menghadapi problem kehidupan ekonomi, apalagi di pandemi COVID-19, pandemi global ini. Itu yang membuat saya kuat dan bertahan. Sekali lagi saya katakan, bukan perang agama, bukan perang Islam Kristen. Islam Kristen itu nggak ada sangkut pautnya, itu cuma alat, itu hanya kendaraan. Tapi otak dibalik semua itu adalah elit-elit politik, pemimpin yang tertinggi, yang nggak kelihatan, yang ingin mengacaukan Indonesia, merusak Pancasila, merusak tatanan demokrasi, merusak NKRI dan Pancasila. Kota Poso adalah kota yang terkenal sangat toleransinya tinggi. Toleransi umat beragama yang begitu tinggi. Saya udah melihat langsung, saudara. Saya dengan teman-teman yang muslim, kami begitu dekat, kami begitu akrab. Ketika kami meninggalkan kota Poso, waktu saya buka jendela, waktu kami meninggalkan Poso ke Palu, saya melihat mereka sadis, sinis. Bukan lagi wajah umat, tapi wajah iblis. Wajah iblis yang menakutkan, bukan lagi wajah umat yang seperti dulu kami bersahabat, tetapi tidak, saudara. Terjadi permusuhan yang begitu mengerikan, saudara. Ini menjadi sesuatu hal yang berharga bagi saya secara pribadi dan Anda yang menonton YouTube saya, channel YouTube saya. Kita tidak tahu apa yang terjadi untuk ke depan. Kalau pada zaman gereja mula-mula, pada zaman abad pertama, gereja mengalami penganiayaan, mereka tetap sabar, mereka tetap berdoa mencari Tuhan. Kerusuhan Mei 98, Situbondo, kerusuhan Ambon Poso, motifnya selalu sama. Kerusuhan Mei juga, Ketapang, itu motifnya selalu sama. Dan kita hanya sebagai permainan, saudara. Kita harus bijak, kita harus jeli. Kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia, NKRI adalah harga mati, Pancasila adalah pegangan kita, dan Yesus Kristus adalah keselamatan saya, yang saya pegang sampai hari ini. Saya tetap beriman bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Berhati-hatilah di dalam kita bermedia sosial, dalam berkata-kata, ujaran kebencian. Mungkin kita sering menyampaikan ujaran kebencian kepada pemerintah, ujaran kebencian kepada agama-agama tertentu, perdebatan-perdebatan yang saling menjatuhkan iman, saling menjatuhkan agama. Lebih baik kita dialog yang sehat, dialog yang terbuka, saling bertanya jawab, itu lebih baik daripada saling sikat, saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Kesaksian yang saya alami ini biarlah menjadi kekuatan bagi Anda, kekuatan bagi saudara untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Jangan pernah takut. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan. Janganlah engkau malu untuk mempercayai Yesus adalah Tuhan. Jangan kau malu untuk menjadi saksi,
untuk terus menyatakan Yesus adalah Tuhan. Jangan pernah engkau menyangkal iman kepada Yesus. Kalau engkau menyangkal iman kepada Yesus, kalau engkau malu bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan, di hari penghakiman, di hari kedatangan Tuhan yang kedua kali, engkau pun tidak akan dikenal oleh Tuhan. Engkau pun tidak akan diakui sebagai anaknya Tuhan. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.